dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirasakan manfaat orang tua itu. Baru. Ada tukang ngapain juga. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, Al-Mukarramin, para asatidzah, para hujjah, Ketua Majelis Ta'lim Jamiatul Mukminin, Ibu Ketua P03, nantiasa beliau semua kita doakan panjang umur, sehatkan jasmani dan rohaninya, terus ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Jamaah Ta'lim, Wabil Susaibul Bait, Ibu Haji sekeluarga, nantiasa kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, sudah sepekan kita di dalam tahun 2023. Terus kita berharap dan memohon dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nantiasa di tahun 2023 ini Allah menjawab doa-doa kita di tahun lalu, sehingga di tahun ini kita mendapatkan hasil dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun 2023 ini senantiasa lebih berkah Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan semoga ibu-ibu semua ini menjadi istri-istri yang semakin pendek dalam hidupnya. Istri yang pendek itu istri yang sangat disukai oleh para ulama. Pendek di sana, tulis nih. Pendek itu, istri itu yang baik pendek tangannya, tidak mudah dan tidak cepat menghabiskan uang dari suami. Saya udah bilang ya, bercandanya kita lebih serius dari yang serius ya. Yang kedua, istri yang pendek matanya. Jadi matanya nggak melolong kemana-mana aja tuh, di depan handphone aja. Itu pendek matanya tuh. Kemudian istri yang baik itu yang pendek, dia punya pendek lisannya, nggak panjang kalau marah sama suami itu. Semoga ibu-ibu semua nanti jadi seperti itu semua. Ini kan satu sifat yang ditamsilkan oleh ulama kita, itulah bahwa istri itu harus seperti itu. Ya, semoga semuanya solehah semua. Amin. Kita lanjut taklim kita tentang sifat 20 Allah. Kemarin sudah sampai sifat yang berapa ya? 5 ya? Apa tuh BRT? Yang mubi binafsihi, itu artinya Allah itu beda dengan yang lain ya. Wujud kita bako terus sampai kemu binafsihi. Baik, sekarang Allah itu artinya maha mandiri, tidak bergantung kepada siapapun juga. Kita lanjut dalam kitab ini, namanya kitab Riyadul Badi'ah. Jadi saya ulang-ulang Bu ya. Kalau kita kaji satu kitab, kita harus paham nama kitabnya, siapa penulisnya, itu penulis dari ulama mazhab mana. Ya, jadi kitab ini Riyadul Badi'ah ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Musama atau Syekh Hasbullah bin Sulaiman Al-Musama. Kemudian dijelaskan, diberi penjelasan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi. Gitu kalau ngaji itu. Nah, kita akan melihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang sifat yang tadi, yang namanya wahdaniyah, qiyamu binafsihi, bahwa Allah itu tidak membutuhkan kepada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ta'alal muhidu lil asya.
Allah Subhanahu wa taala zat yang pewujud bagi segala sesuatu. Ya al-muwalladati, yakni bagi ciptaan-ciptaan seluruhnya. Jadi Allah itu sudah membuat, sudah menciptakan yang sekarang baru kita temukan, baru kita lihat. Semisal handphone. Handphone itu di Lauhul Mahfuz sudah ada, yang merek ini, merek ini, merek ini. Cuman yang jadi kita tidak merenung, kenapa Allah ciptakan kita punya telinga kiri kanan kan gitu, ya kan? Ternyata dengan era di zaman sekarang, dengan adanya alat komunikasi yang namanya handphone, yang namanya telepon, ternyata kita baru sadar bahwa telinga itu Allah taruh di kiri kanan. Ibu bayangkan nggak kalau telinga itu ditaruhnya di belakang punggung ibu? Kalau telepon gimana ceritanya? Coba telepon, halo Bu Hendra di mana? Ini nih men. Tapi kalau di sini estetikanya kan bagus, betul nggak? Ibu pernah bayangkan itu nggak sih, kenapa Allah ciptakan telinga kita di kiri dan di kanan? Oh ternyata nanti banyak manusia megang alat komunikasi, kalau di kiri di kanan tuh pantas. Coba kalau telinganya di depan di atas jidat, coba. Ibu bisa gambarkan nggak kalau lagi telepon gitu? Halo Bu RT di mana nih? Nah ini kan kita nggak pernah pikirkan begitu, ya kan? Kenapa? Karena keterbatasan kita di dalam memikirkan apa yang Allah ciptakan. Jangan-jangan memikirkan Allah sebagai penciptanya, memikirkan Allah yang ciptakan saja kita nggak sampai kok. Makanya pecah otak kita kalau memikirkan tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu telah membuat, menciptakan hal-hal yang diperlukan oleh makhluknya, bukan yang diinginkan oleh makhluknya. Ketika ada kita menanyakan dalam hati kita, kok Allah belum penuhi kebutuhan-kebutuhan saya? Itu bohong. Allah itu sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Sebagaimana, mohon maaf, kalau kita beli satu merek mobil semisal Toyota Avanza, itu dari pabriknya sudah didesain sedemikian rupa, dan apa-apa yang menjadi kebutuhan mobil itu sudah dipenuhi oleh perusahaan, betul nggak? Tetapi ketika dia sudah di tangan ibu, sudah dipakai oleh suami ibu pengen ganti peleknya, pengen ditambah yang lainnya, itu kebutuhan atau keinginan? Ternyata lebih banyak keinginan manusia yang melampaui daripada kebutuhan hidupnya, sehingga terjadilah hal-hal semacam ini yang kita banyak menjumpai dan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena keinginan kita itu bejibun dan banyak dibandingkan kebutuhan yang Allah sudah siapkan. Setuju ya? Nah makanya kita harus kembalikan kepada posisi awalnya. Tidak mungkin Allah itu tidak memenuhi kebutuhan hambanya. Artinya jangan pernah kita itu berputus asa dari apa yang memang Allah berikan merupakan kebutuhan kita. Nah dalam hal ini Allah nggak butuh kepada hambanya. Artinya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan buat Allah. Sholat yang ibu lakukan, puasa ibu laksanakan, haji, zakat, sedekah, itu bukan buat Allah. Nanti akan dikembalikan kepada pelaku-pelakunya itu. Ketika orang itu memanen kebaikan, menanam kebaikan, pasti panennya pun kebaikan. Pun sebaliknya, kalau orang itu menanam keburukan-keburukan, jangan pernah berharap dia panen kebaikan. Jadi kita harus paham, ternyata Allah itu baik benar sama kita. Allah nggak butuh kita, tapi kita disiapkan kebutuhan. Betul nggak? Apa yang Allah nggak siapkan? Nah ini jadi kita renungkan di dalam tahun 2023 ini, betapa baiknya Allah kepada kita. Kalau ada doa-doa kita yang belum Allah kabulkan, jangan kita komplain kepada Allah. Kenapa? Karena banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tidak Allah tampakkan dosa itu, bahkan Allah tutupi. Nah, makanya kita harus sadar diri ke situ. Kalau masih ada doa yang belum dikabulkan, berarti kita nggak boleh komplain. Kita bandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, masih banyak yang Allah tutupi dosa-dosa kita. Apalagi bagi seorang ibu itu doanya bagi anak-anaknya luar biasa. Nah kita lanjut kepada yang selanjutnya. Wa yalzamu min zalika ayyakuna subhanahu wa ta'ala zatan la shifatan. Dan memastikan dari hal itu adalah
bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat, bukan sebagai sifat, ya. Jadi zat dengan sifat itu beda. Jadi zat itu unsurnya, ya, unsurnya. Kalau sifat itu bawaannya. Paham nggak? Lu bisa paham nggak? Kita naikkan level ngaji kita 2023 lebih naik satu garis supaya ibu-ibu jadi wanita yang soleha, yang smart. Nggak cuma dia kesolehan dalam apa, tetapi juga punya keilmuan yang luar biasa. Jadi Allah itu zat, bukan sifat. Sifat itu mengikuti zat. Ya. Kalau zatnya itu asam, berarti sifatnya asam. Kalau zatnya manis, sifatnya manis. Setuju nggak? Makanya sifat dengan zat itu beda. Nah, makanya manusia itu sifat-sifatnya itu akan dibentuk oleh zat yang dibuat oleh Allah kepada orang itu. Kalau sifat orang itu loman, ibu paham loman nggak? Ah, nih net yang jauh paham gitu. Kalau orang itu sifatnya dia baik hati, suka menolong orang, artinya di dalam diri dia ada zat-zat yang memang membentuk karakter orang itu bersifat seperti itu. Ada orang nanti mohon maaf agak sedikit dia congkak, ada bentukan-bentukan, dan bentukan-bentukan itu biasanya kalau kita manusia itu unsur-unsur yang masuk ke dalam tubuh itu akan mempengaruhi. Makanya bagi kita sebagai orang tua nih, ya, yang sudah punya anak-anak, kita harus mohon maaf benar-benar hati-hati memberikan asupan-asupan makanan yang bersumber dari rezeki. Makanya rezeki itu yang harus yang halalan thayyiban wa mubarakan. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu halalan dulu, yang benar-benar halal, baru thayyib, yang bersih, kemudian mengandung keberkahan. Itu akan beda. Dan kemudian sifat selanjutnya wa yajibu lahu ta'ala al-wahdaniyah. Allah itu wahdaniyah. Apa tuh wahdaniyah itu? Asal kata wahid itu ahad. Jadi Allah itu maha esa, bukan maha satu ya. Esa dengan satu beda. Kalau satu bisa dibagi dua, kalau esa nggak bisa. Yang namanya wahdaniyah wa makna, arti dari wahdaniyah itu artinya bahwa annahu ta'ala la saniyya lahu bi dzatihi, bahwa Allah itu tidak ada yang kedua baginya pada zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak pula pada sifat-sifat Allah, wala fi af'alihi, dan juga pada perbuatan-perbuatan Allah. Allah itu esa semuanya. Di mana esa di sana, ibu jangan memahami berarti kalau Allah sudah merah-merah gitu, enggak, bukan begitu. Kalau Allah sudah katakan putih-putih, bukan esa begitu. Artinya esa di sana menyeluruh semua perbuatan-perbuatan Allah, perlakuan-perlakuan Allah, mutlak Allah sendiri yang paling, dan Allah yang mau. Kalau bahasa kasarnya kita karpet dewe Gusti Allah ngono. Kenapa nggih? Nek awake dewe enggak iso, enggak bisa kita sekarepet dewe, enggak bisa. Kita masih bisa meniru apa yang dilakukan orang, betul nggak? Kita masih bisa mengcopy paste apa yang diucapkan orang, tapi bagi Allah esanya itu Allah nggak pernah niru. Jadi esanya itu mencakupi seluruhnya. Ini pemahaman-pemahaman gini harus dipahamkan. Jangan sampai nanti kita salah memakai esanya Allah, berarti kalau udah merah-merah enggak. Artinya Allah dengan esanya bisa bikin merah, bisa bikin putih, bisa bikin biru, bisa bikin hitam. Itu kuasanya Allah. Tapi kalau kita bukan wahdaniyah, kita itu tidak esa. Tadi saya bilang ya, bagaimana ibu-ibu ini terutama kan kaum hawa itu modis deh, ya. Apa yang dipakai selebritis mau ditiru. Model jilbab yang lagi tren ditiru. Nanti 2023 nih, konon katanya jilbab itu yang kelihatan belakangnya, mukanya ketutup. Jadi depannya langsung pakai apa? Pakai apa namanya itu? Cadarnya langsung ketutup. Jadi kelihatan belakangnya. Itu 2023 katanya. Ya. Kita lihat ya, kita tunggu itu. Keluar nggak model jilbab kayak gitu? Jadi jilbab juga bukan penutup kepala. Jilbab itu jalabah. Jalabah itu baju kurung yang dipakai yang tidak menampakkan bentuk tubuh, namanya jalabah. Kita bilang jilbab. Kalau kerudung namanya himar. Kerudung penutup kepala namanya himar. Kalau bagi laki-laki namanya imamah.
Kalau perempuan juga dulu, ibu-ibu kita tuh, nenek kita di kampung itu bukan pakai kerudung yang tutup secara penuh, itu namanya imamah kerudung. Kalau ibu-ibu ini namanya himar, yang rapat. Paham itu? Ya. Makanya kita harus paham, jangan sampai nggak paham. Kita pakai sesuatu harus paham. Jadi esa di dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dan juga di dalam perbuatannya. Allati hiyal mumkinatu kulluha, di mana perbuatan Allah itu merupakan perkara-perkara yang mungkin terjadi seluruhnya. Kalau perbuatan-perbuatan manusia mungkin tidak terjadi seluruhnya, tapi bagi Allah cukup dengan mengucapkan kun jadi. Itu Allah. Makanya kita nggak bisa. Tetapi tanpa kita sadari, kita itu suka menyatakan diri sebagai Tuhan. Ya. Saya pernah sampaikan contohnya, ketika ada kalimat keluar, kalau bukan saya, itu orang kalau dulu nggak saya tolongin mungkin masih susah. Ya, itu kan seolah-olah kita yang memberikan perubahan nasib orang itu nggak boleh. Ibu rajin sholat, banyak sodako, puasa Senin Kemis jalan, tapi mengucapkan kalimat itu kepada orang yang pernah ibu bantu, kemudian dia nggak pernah silaturahim lagi, itu kalau nggak saya bantu dulu nggak begitu. Jangan-jangan mobil, sepeda ontel pun nggak bisa. Berarti ibu telah menempatkan diri itu sebagai Tuhan. Itu nggak boleh. Semoga di RT3 nggak ada seperti itu. Jangan sampai kita nanti ketika sampai di depan Allah kita dimasukkan ke neraka karena kebaikan-kebaikan kita ketika di dunia. Karena banyak masuk neraka tanpa dia sadari karena kebaikan-kebaikan di dunia. Nah, ini harus kita saling mengingatkan. Karena kita nanti pengen di surga bareng-bareng begini, ya. Nanti di surga diundang Mama Ella lagi makan ikan bakar kan gitu kan? Makan ikan bakar. Kan baru seminggu yang lalu di sini, betul nggak? Seminggu yang lalu. Jadi nanti di surga tuh suasana-suasana itu seperti itu. Jangan harapkan kita masuk surga kalau di lingkungan kita nggak bisa membuat suasana surga. Jangan harapkan surga yang sesungguhnya nanti di sana. Kalau dengan lingkungan sendiri sama tetangga jadi panas, jadi geragas, jadi gampang marah. Jangan surga di akhirat, surga di dunia pun kita belum dapat kok. Setuju nggak? Makanya ciptakan suasana surgawi di RT03 ini. Tetangga dengan tetangga saling sapa. Ketika tetangga kita punya hajat kita bantu, betul nggak? Itu kita sudah secara langsung kita tinggal di lingkungan yang menjadi surga kita. Ini kan alhamdulillah. Taman surga tiap malam Ahad digelar di RT03 ini. Ya. Karena ibu-ibu ini kan calon-calon bidadari surga untuk suaminya. Amin. Terutama istri saya. Ya buat saya. Ini harus paham. Jadi di surga itu yang hebat itu ketika suami istri dunia dia masuk surga bareng. Kita kan pengen begitu, betul nggak? Kita pengen begitu. Insya Allah. Saya meyakin aja ibu-ibu semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya cuman nanti dibilas dulu kan gitu. Ya, dibilas dulu. Ini semisal sama-sama di nerakanya nih, Bu Fulan A, Bu A, Bu B sama-sama di neraka satu kamar nih. Itu panasnya beda, Bu. Ibu pernah nggak nginep dalam satu homestay, satu rumah bersama saudara yang lain, rasanya sama beda? Beda. Ada yang bilang AC-nya kedinginan, bener nggak? Ada yang bilang kurang dingin, iya nggak? Ada yang bilang kecil amat kamarnya, ada yang bilang tempat tidurnya bagus, ya. Kenapa? Kita pun nanti walaupun ibu dengan tetangga sama di kamar nerakanya, panasnya beda. Tergantung kadar panasnya di bawah masing-masing. Jadi tiap-tiap kita itu membawa kadar panas neraka kita masing-masing. Walaupun sama jahanamnya beda rasanya. Ini harus dipaham. Makanya kalau ngaji begini nih susah ini. Makanya alhamdulillah nih RT3 ini ibu-ibu cerdas semua. Bisa menangkap apa yang disampaikan saya. Jadi tidak sama. Saya kasih analoginya, pendekatannya dengan logika. Karena kalau langsung kepada hati ibu bubar. Karena saya bisa mohon maaf, saya akan membuat satu tracking di mana sih level ibu-ibu RT3 ini di dalam memahami agama. Makanya saya lakukan pendekatannya dengan secara logika dulu, biar ibu pahamnya mudah gitu. Tadi saya gambarkan begitu, masing-masing orang itu walaupun sama kamar nerakanya itu beda merasakannya. Sebagaimana tadi saya contohkan ketika ibu tinggal di homestay, beda merasakannya. Setuju nggak? Semisal kemarin kita makan ikan bakar dari Mama Ella itu, masing-masing merasakannya beda, bener nggak?
Itu kan gampang kalau ngaji dikasih pemahaman begitu. Jadi agama itu dimudahkan, jangan dipersulit dan jangan jadi beban agama itu. Ad-dinu sa'adah, bahwa agama itu untuk kebahagiaan umatnya. Ya. Diberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang agama itu. Jadi kita memahami agama dengan ikhlas dan menjalani pun dengan ikhlas. Jangan jadi beban agama itu. Sampai mana barusan? Ya. Sampai jam berapa Bu Ketua Taklim? Jadi paham bahwa Allah itu butuh dengan yang lain. Esanya tunggalnya Allah berkehendak atas segala satu. Allah nggak terpengaruh. Saya jelaskan lagi apa porsi doa. Alhamdulillah saya berdoa jadi begini. Seolah-olah doa kita itu merubah Allah gitu. Betul nggak? Kalau nggak doa apa nggak berubah? Banyak nggak orang yang nggak berdoa sama Allah tapi ekonomi lebih bagus dari kita? Banyak. Jadi kalau ibu sekarang Allah kayakan sebagai agnia, kalau tujuan ibu hanya untuk mencari kekayaan, ketinggalan sama orang-orang yang nggak seiman dengan kita, mereka jauh lebih kaya kok. Kita bekerja di pabrik mereka punya, betul nggak? Kita naik kendaraan yang mereka bikin. Tetapi ketika umat Islam Allah berikan kaya, tujuannya sudah beda harusnya apa? Untuk bisa ini dijadikan kendaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nolong saudara, nolong tetangga, itu harusnya. Kalau cuma untuk wawahan kita ketinggalan kok. Kita ketinggalan sama yang di sana tuh, ya. Ketinggalan kita. Makanya salah satu yang menjadikan kita punya nilai tambah ketika Allah jadikan ibu semua menjadi agnia, ada keinginan untuk berlaku baik dari apa yang Allah berikan sebagai fasilitas yang ada pada ibu. Walaysa zatuhu ta'ala murakabah. Dan zat Allah itu tidak tersusun min ajzain, dari beberapa bagian. Jadi zatnya Allah tuh nggak bisa kita samakan dengan zat yang ada di dunia. Ya. Semisal kalau air itu bahasa kimianya kan O2, betul nggak? Artinya oksigennya ada 2. Kemudian kalau apa namanya air itu H2O, hidrogennya 2, oksigennya 1. Zat Allah nggak begitu. Zat Allah nggak begitu. Ya. Sementara kalau kita ini kan tersusun, betul nggak? Manusia itu kan terciptanya ada yang dibilang dari tanah, dari lumpur, dari lempung, betul nggak? Itu awalnya. Tapi ketika proses di dalam pertumbuhan janin dalam rahim seorang perempuan, awalnya dari air yang hina kok. Betul nggak? Dari air yang hina. Kenapa ketika kita sudah jadi manusia sekarang ini kok jadi kita pengen dimuliakan? Asalnya juga dari air yang menjijikan kok. Makanya kalau ada orang yang ngomongin kejelekan kita, tungguin sampai orang itu habis membicarakan kejelekan kita. Berani nggak ibu? Misal begini, ada orang yang ngomongin saya nih, saya akan samperin, Pak, terus Pak ngomongin kejelekan Bapak sampai Bapak tahu sejauh mana kejelekan saya. Jangan kita marah, karena orang yang nggak suka sama kita akan menunjukkan kejelekan kita, dan kita akan bisa memperbaiki dari apa yang dia berikan kepada kita sebagai masukan kita. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita, kita bersyukur, dia akan memberikan raport merah kita dan kita akan bisa memperbaiki. Setuju nggak? Kalau baik dibalas baik itu biasa, tapi kalau buruk dibalas baik itu luar biasa, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Kalau ngaji jangan kagetan. Udah keberapa tuh akhirnya itu? Jadi paham ya. Jadi ada akhlak yang kita bentuk di dalam kepribadian kita sebagai muslimah, itu begitu. Dan ngomongin alhamdulillah. Nanti akan kembali kepada kita kebaikan orang itu dan keburukan kita diambil semua. Mereka yang ngomongin jadi muflis. Ya. Makanya tadi tuh pendek lisan. Salah satunya jangan suka ngomongin orang. Sekarang ngomongin langsung enggak, di grup WA ngomongin. Catat. Udah pendek tangan kan gitu. Nanti kalau diuraikan tuh kalimat itu panjang. Ya, makanya guru-guru kita itu memberikan satu istilah yang akan mudah diingat oleh yang mendengar dengan begitu caranya. Ya, nanti ada yang 13 Imam Maturidi, itu dia 2 akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dalam kitab Fathul Majid yang ditulis Dr. Fauzan ya, kitab Fathul Majid itu dikaji oleh saudara-saudara kita yang pakai celananya agak sedikit tinggi, agak merah jenggot. Ya, itu dia bagi 3
Tauhid itu ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Karena beliau itu mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Tetapi saya ingin jelaskan kepada ibu semua. Kenapa saya sampaikan hal ini? Agar kita jadi tahu bahwa di dalam agama Islam pun, di dalam mendefinisikan tentang keesaan Tuhan pun beda. Ya. Mana yang benar? Jangan pernah bertanya begitu. Kalau ada orang bertanya, Bu, mana yang benar? Ibu jawab, yang benar ini berarti Ibu telah menyalahkan pendapat yang satu. Jadi sekali lagi saya ingin membuat atau ingin kita ini sama-sama lebih paham tentang agama ini. Dan tidak mudah menyalahkan apa yang orang lain lakukan ketika tidak sama dengan kita. Setuju ya? Karena masing-masing orang melakukan pasti punya alasan. Jadi kita belajar jadi hamba yang arif. Jangan pernah terjebak dengan pertanyaan mana yang benar. Ketika orang bertanya begitu, ibu tadi saya bilang, oh yang benar ini, berarti ibu telah menyalahkan pendapat yang satu. Gak boleh gitu. Saya nggak pernah ngajarkan gitu. Dimanapun saya diundang taklim, tidak pernah saya menyatakan yang benar ini, yang salah ini, nggak pernah. Karena kita sebagai manusia bukan porsinya untuk menyatakan ini benar, ini salah. Nanti kebenaran hakiki di hadapan Allah. Makanya nanti di hadapan Allah ada pengadilan yang seadil-adilnya. Karena pengadilan dunia tidak ada yang objektif, semua subjektif, relatif semuanya. Makanya nanti Allah akan menjadi hakimin, menjadi hakim yang paling sempurna. Itu makanya ngajinya kita itu saya sampaikan dari semua referensi. Jadi nggak satu jalur aja. Tapi nanti kita harus menetapkan kita di jalur yang ini. Tapi kita harus tahu jalur yang mana juga. Aneh-aneh kalau ngaji gini. Sebab beda antara ittiba dengan fanatik. Beda. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ittiba. Ittiba itu mencontoh. Tetapi kalau ittiba itu mencontohnya yang cerdas. Jadi ittiba itu mengikuti, mencontoh dengan cerdas. Kalau fanatik, pelit namanya. Itu apa aja yang dilihat ditiru. Sekarang saya tanya, sunnah Rasul minum air Zam-Zam dapat pahala? Kalau kita minum air aqua dapat pahala? Dapat, tahu sih. Jadi kita bangun kecerdasan kita. Jadi kita itu menggunakan smartphone kita baru sebatas yang standar. Ternyata smartphone itu kan banyak fitur-fitur yang luar biasa kan? Pun pada diri kita manusia, kita masih memakai yang standar, yang umum. Padahal luar biasa kalau kita mau eksplor yang Allah berikan kepada jiwa kita, kepada diri kita. Nah ini kita ingin bangkitkan 2023 itu. Makanya saya tanya, ittiba dengan taklid beda. Kalau taklid itu nggak pakai pikiran, ikutin aja. Karena kalau ngaji itu ini dulu, nanti nyebar, nanti kembali ke sini. Makanya harus pakai kitab. Yang ngomong nggak ada rujukan. Saya nggak mau kalau gitu. Jadi ceramah, ya. Ceramah lain lagi. Nah kalau yang namanya ngaji ada sesuatu yang dikaji, itu enggak? Jangan ngomong itu aja dari tahun ke tahun itu aja. Kapan kita naikkan kualitas kita? Tadi saya bilang smartphone kita itu dibeli mahal. Semua ada fasilitas yang kita belum eksplor seluruhnya. Pun diri kita seperti itu. Nah ngaji itu kan ingin mengeksplor, itu enggak? Ngaji itu ingin apa yang Allah berikan dalam diri kita itu kita wujudkan dalam bentuk ibadah. Kembali kepada ittiba dan taklid. Taklid itu ikutin sembrono, nggak pakai pikir. Tapi kalau ittiba itu kita pakai rasio. Kalau Nabi misalnya minum Zam-Zam, apa kalau kita mengatakan kita ikutin Rasul kita harus Zam-Zam di sini? Sementara sekarang yang pulang haji pulang umroh dibatasi kok cuma 5 liter, betul nggak? Maka tadi saya bilang, kalau Nabi minum Zam-Zam berpahala, apakah kita minum air kemasan yang tidak berpahala? Kalau Nabi makan korma, kita makan pisang nggak berpahala gitu? Tolong dijawab. Ya berpahala lah, baca bismillah. Ya artinya ittiba dengan taklid itu beda. Kebanyakan orang ini taklid, dia mengatakan ittiba. Mohon maaf ya, mohon maaf saya sampaikan. Ada budaya-budaya yang sebelum Rasul menyampaikan syariat Islam itu sudah ada. Khitan, sebelum Rasul ada, itu sudah ada. Masyarakat Arab sudah khitan. Dalam satu sejarah kan disampaikan di hari ke-7 Rasul dihitam oleh kakek beliau. Artinya orang Arab itu sudah mengenal khitan. Akikah, haji. Sebelum Rasul sudah ada haji.
Artinya ketika Islam datang, semua itu disempurnakan, bahkan ibadah haji termasuk dalam rukun Islam yang kelima, kan gitu. Nah, ketika di negeri kita ini banyak hal-hal yang seperti itu dan kemudian disempurnakan dengan nilai-nilai agama, kenapa tidak dilakukan? Fattabi'uni, ikuti aku. Kalau Rasul pakai jubah, yang laki-laki di sini harus jubah antum gitu, kalau pakai sarung nggak dapat pahala. Jadi saya pun sampaikan dalam pengajian bapak-bapak, ayo kita gali kemampuan yang Allah berikan dalam diri kita. Itu bagaimana smartphone yang ibu punya itu. Ibu jangan cuma buat WA, buat apa, tapi coba eksplor semaksimal mungkin apa yang disiapkan dari smartphone itu. Mungkin ibu baru gunakan 10 atau 20% dari apa yang ada dalam fasilitas handphone itu. Sama juga diri kita juga, otak kita tuh baru kita gunakan berapa persen sih, ya. Nah, jadi di dalam sifat-sifat Allah ini nanti di breakdown, dibagi dengan yang namanya sifatnya, yang namanya itu nafsiyah. Ada 6 sifat kan? Ya, nanti ada nafsiyah, salbiyah, ada salabiyah, nanti tetap di situ agar kita paham dari yang itu di breakdown. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah itu sifat kesendirian, personality, bahwa Allah itu tidak tergantung dengan yang lain. Itu nafsiyah. Makanya ada seorang perempuan diberi nama nafsiyah. Itu biasanya dia nggak pernah minta bantuan sama orang. Bu Nafsiyah, ada nggak di sini Bu Nafsiyah? Nafisah ada. Jadi nggak pernah. Bukan begitu, dia menang wajah, bukan. Dia nggak pernah kepoin orang gitu. Di dalam rumah terus Mendekin kaki kan? Mendekin kaki. ngaji. Kemudian ada ya disebut juga sifat salbiyah, peniadaan. Jadi artinya apa? Tiada kekurangan bagi Allah. Kalau manusia banyak kurangnya, betul nggak? Manusia banyak kurang karena makhluk. Makanya makhluk itu jangan merasa paling sempurna. Apa sih ukuran kesempurnaan manusia? Apa yang jari tangannya lengkap, kanan 5, kiri 5, kaki kanan, kiri masing-masing 5, 10 jadi 20. Yang jalannya bagus, apakah itu sempurna? Sementara mohon maaf, seorang anak yang sedikit autis dia bisa hafal Quran 30 juz, apa itu dibilang nggak sempurna? Sebenarnya yang sempurna yang mana? Apa yang kayak kita gini? Ya. Itu akan belum kita pikirkan, belum kita explore apa yang Allah anugerahkan dari otak kita itu. Ya. Allah juga punya sifat yang namanya ma'ani. Jadi ada salbiyah tadi yang bisa ada nanti ma'ani. Jadi kita harus paham. Kemarin kalau nggak salah sudah sampai wujud kidam bako ilmun hayyan sama, ya aja lah, ya nggak dia aja kok. Jadi bawa buku, bawa tas apa ya? Saya juga bingung gitu. Ya udah, semoga ibu nanti di hadapan Allah ditanya cuma satu kok. Dulu pernah ngaji nggak? Ngaji nggak ditanya bisa apa enggak? Enggak. Jadi ibu nggak usah takut. Oh nanti kalau di hadapan dibilang bisa, enggak. Dulu kamu ada pengajian di RT kamu ada? Ngaji nggak? Ngaji. Bisa apa? Jadi yang wajib ngajinya. Ngaji itu pahalanya luar biasa. Apalagi kaum perempuan mau ngaji itu udah repot. Minimal 20 menit sebelum waktu itu udah siap-siap. Kalau bapak injury time, main sabet-sabet aja. Ya. Kadang-kadang ngaji nggak dia sadarin pakai baju seragam kerja loh, ada gitu. Iwan. Ibu mah nggak percaya. Makanya sekali lagi ikut pengajian bapak-bapak ada orang. Tapi kalau ibu nggak ada pakai baju kerja kalau itu. Ya kan emang ngaji hari Ahad kan hari libur, luar biasa. Ya udahlah ngaji selesai dulu. Semoga singkat ini manfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari segala baik dan fakir dalam ilmu. Saya mau dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita doa, apabila ada musyawarah saya persilakan. Ada pertanyaan? Karena saya mau bergeser ke ayat kelima ini, ada syukuran untuk Pak Saruji. Insya Allah besok akan menikahkan putrinya. Semoga Allah berikan kelancaran dan keselamatan dan keberkahan. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita doa aja deh. Ya, nanti mau makan silakan makan. Jadi ngajinya dibuat enak ya. Kamu tuh bang gitu, nyantai ya sih. Kenapa? Karena ciri-ciri penghuni surga itu gembira semua.
Gak ada penghuni surga yang nangis, gak ada. Gak ada. Jadi kalau ibu ngaji nangis lu, itu bukan penghuni surga itu. Penghuni surga mah saada, gembira. Tetapi ada satu penghuni surga yang nangis mulu itu. Allah sampaikan kepada Ridwan, itu siapa sih yang nangis mulu? Itu kayaknya orang RT3 Allah. Oh, RT3. Kamu tanya-tanya, kenapa dia nangis? Ternyata dia seorang anak yang tidak berjumpa dengan orang tuanya di surga. Nangis. Allah nggak mau ada penghuni surga yang sendiri. Ridwan, antarkan anak itu cari di neraka ibunya di mana. Sampaikan kepada malaikat. Malik, coba daftar nama penghuni neraka. Ada nggak? Wah, ada nih katanya. Dari mana nih? Dari provinsi yang belum ada. Itu anaknya ngangkat orang tuanya ke surga. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh wa imah soleha, yang bisa mengangkat orang tua kita. Katakan orang tua kita tidak sebagus pemahaman agamanya dengan kita, karena keterbatasan tempat tinggal, keterbatasan transportasi, keterbatasan informasi, sehingga beliau hanya melaksanakan ibadah apa yang dicontoh dari nenek kakek kita. Nah, kita yang sudah merantau ke sini dengan penuh luar biasa nuansa keilmuan, setiap ahad pertama ngaji, ahad kedua ngaji, ahad ketiga ngaji, ahad keempat ngerumpi kan gitu. Nah, ini luar biasa. Makanya semoga kita menjadi anak yang soleh, yang bisa mengkater orang tua kita. Amin. Itu seperti itu. Kan saya pernah sampaikan kepada ibu ya, bahwa kaum perempuan itu ketika akan melahirkan anaknya, 4 cairan yang keluar yang tidak bisa dibalas oleh anak-anak. Yang pertama cairan ketuban. Ketika anak akan keluar cairan ketuban akan memberi jalan pecah dulu ya. Itu anak nggak bisa balas. Yang kedua cairan darah, keluar darah, itu pun nggak bisa dibalas. Yang ketiga air susu ibu, itu setetes pun nggak bisa dibalas sama anak-anak. Yang keempat, air mata ibu ketika malam bangun mendoakan anak-anaknya supaya berhasil menjadi manusia. Makanya masih ada orang tua jangan berantem dulu sama orang tua. Setuju nggak? Karena doa ibu kita barangkali malam-malam nangis, ya Allah itu anak saya di Tangerang, tolong selamat, muliakan, jembatkan rezekinya. Itu doa orang tua kita. Kemudian keringat ibu kita lagi masih kecil, main hujan-hujanan di lumpur di sawah kotor, ibu kita nyuciin baju sampai keringetan. Betul nggak? Dulu belum ada mesin cuci, masih pakai organ cucinya. Tahu nggak ibu? Papan penggilesan. Ya, itu ibu saya, istri saya tuh. Nah, ya kan coba. Udah kayak tulang iga saya tuh kan. Itu ibu kita. Itu 5 cairan itu nggak kebayar sama kita. Betul nggak? Makanya berbakti sama orang tua, berbakti sama mertua jangan dibedakan. Ya, karena mertua ibu itu bukan ibu kenal dari kecil. Anak yang dikandung, dilahirkan dengan cairan-cairan yang 5 tadi dikasih gratis kok buat ibu menjadi suami-suami ibu. Ya, makanya ibu sayang sama mertua. Saya sampaikan juga kepada bapak-bapak begitu. Sayangin mertua bapak ibu. Kenapa? Istrinya, anak perempuannya di eman-eman, di sekolah yang tinggi, bapak main ambil aja kok, dikasih kok. Betul nggak? Kan nanti bapaknya giliran bapaknya disomelin ya. Itu paham ya. Jadi paham yang masih punya orang tua di tahun 2023 ini, jaga, senengin. Kalau ingin lihat Allah tersenyum, buat senyum ibu kita. Insya Allah. Karena kalau orang tua sudah tidak ada, kita masih bisa berbakti. Kita doakan di taklim, kirimkan Fatihah, bacakan Yasin. Tapi satu yang ibu sudah nggak punya, apa? Keriduan orang tua. Ketika orang tua kita masih ada, ridhonya itu luar biasa. Makanya, tapi kadang-kadang ya kita sebagai anak begitu sih, ya, betul nggak? Nah, itu tadi nanti kalau udah nggak ada, baru dirasakan manfaat orang tua itu. Baru. Ini ada tukang amin juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ghafurur-rahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'timuka mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi al-karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa zinatan bil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم اعنا بذكرك وشكرك وعبادتك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات كل شيء قدير اللهم يا الله خصوصا المرحوم والمرحومة almarhum Bapak Ajis Baso bin Bapak Daeng Baso, almarhum Ibu Indotul No binti Bapak Matuju, almarhum Bapak Didi Tarmedi bin Aba Tayubi, almarhum Zahrar Aziz bin Bapak Ajis Baso, almarhum Umur Hasanah binti Bapak Haji Ramli, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma la tahrimna ajrahum abadahum waghfir lana wa lahum lam yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan lam yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan lam yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbi ighfirli wa li walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani saghiran rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ij'alna muqima salati min zurriyyati rabbi hab li min as-salihin rabbi hab li min ladunka zurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala musallati rabbahu wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin rabbana taqabbal minna wa salatana siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana khasa ta'abbudana wa tahlilana wa tasbihana wa takbirana wa tahmidana wa ta'limana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma ya hafidh wa nasir ya latif ya wakil ya Allah Allahumma sa'fa quwwatin wal farahmatin wal fabarakatin wal fadaw wal farizqin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik fi auladina indriyani suci amalia wa fi azdina nuraini wa fi rahman dias rahmadani wa fikum bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa fikum bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa fikum bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarrana khasa ta'abbudana wa tahlilana wa tasbihana wa takbirana tahmidna wa ta'limana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Sekian ibu-ibu semua, saya mohon maaf lahir batin apabila ada penyampaian kurang berkenan. Berangkat dari dhaif dan praktik dalam ilmu, sama-sama kita berdoa semoga Allah terus menjadikan kita sebagai hamba yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Hendra yang sudah menyampaikan tausiahnya untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu agama untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sebelum kita tutup taklim pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk besok kita sebagai panitia di majelis zikir di masjid, untuk itu saya mohon untuk jamaah semua untuk hadir ya Bu ya, menyempatkan ke majelis zikir di masjid karena acaranya tidak lama, dikarenakan kita semua ada punya hajat ya, jadi mau pada ke acara tersebut. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang besok untuk bersedia bertugas di acara besok, dan saya mohon maaf karena saya sendiri tidak bisa hadir membersamai ibu-ibu semua karena ada keperluan keluarga. Jadi saya berharap besok ibu-ibu menyempatkan waktunya ya Bu ya. Mari kita tutup taklim pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa takarruful majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agarnya yang Bayruha ya ibu-ibu, takutnya ada yang tidak baca pengumuman di grup. Terima kasih. Yeah.